Ya, kasus positif COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat. Kini sudah tidak ada lagi zona kuning, apalagi hijau di provinsi ini. Meningkatnya penularan berdampak pada penuhnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, hingga meningkatnya kematian. Kebijakan terkait pembatasan mobilitas manusia yang tidak konsisten dituding menjadi salah satu penyebabnya. Pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Ilham Aksanurido, melakukan penelitian berbasis data pergerakan orang yang direkam sejak Maret sampai Desember 2020. Penelitian ini menyimpulkan kebijakan yang diambil pemerintah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, tidak konsisten. Ilham membagi pergerakan masyarakat di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya, berdasarkan kebijakan yang diambil pemerintah saat itu. Misalnya, pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pertama sampai ketiga, serta masa transisi. Ilham menilai, setelah PSBB pertama, kebijakan ini tidak lagi efektif karena tidak konsisten dalam penerapannya. Nah, kalau dilihat dari data Google Mobility dan kemarin tak bandingkan dengan data di Facebook, ya khusus untuk Kota Surabaya, itu kelihatan memang pasca PSBB pertama, ya itu sebetulnya PSBB kedua, ketiga itu sudah tidak efektif meredam pergerakan manusia karena trennya itu naik. Dari data yang diteliti, terlihat jelas pergerakan melonjak di momen-momen tertentu, yakni Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, peringatan HUT RI, sampai liburan dan cuti bersama. Bahkan untuk aktivitas manusia di pusat grosir, perbelanjaan, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sudah berjalan normal. Data Kementerian Kesehatan pada periode 1 sampai 15 Desember menunjukkan angka penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 9.056 kasus. Naik hampir 3 kali lipat dari periode yang sama di bulan November yang tercatat ada 3.569 kasus. Angka kematian pun melonjak 2 kali lipat. Pada 2 minggu pertama November, ada 254 pasien COVID-19 yang meninggal, naik menjadi 562 di periode yang sama pada Desember. Angka ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Lonjakan kasus membuat sejumlah rumah sakit kewalahan. Ruang ICU penuh, bahkan sampai kekurangan tenaga kesehatan. Karena terus terang dengan penambahan pasien yang dalam kategori berat itu memerlukan perawatan-perawatan yang spesial atau intensif di ICU. Dan kami saat ini memang membutuhkan juga kalau ada perawat-perawat mahir, monggo untuk bisa bergabung dengan kami. Untuk merespon situasi, Satgas COVID-19 di provinsi dan kota kabupaten sebatas memberikan imbauan-imbauan agar disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak melakukan libur akhir tahun. Belum ada kebijakan strategis untuk meredam kasus COVID-19 di Jawa Timur. Kita menyadari memang tren kasus di Jawa Timur ini menaik cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir, khususnya 2 minggu terakhir ini. Oleh karena itu, Ibu Gubernur bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, bersama seluruh kepala daerah, kemarin malam kita sudah mengadakan rapat, kita sudah membahas kira-kira apa saja intervensi-intervensi dan apa saja yang menjadi penyebab kenaikan kasus di Jawa Timur. Sejumlah pakar menilai surat edaran yang berisi imbauan pemerintah tidak akan efektif menekan lonjakan kasus COVID-19. Dengan situasi tanpa pembatasan mobilitas manusia seperti saat ini, sejumlah epidemiolog memprediksi kasus penularan akan terus meningkat tajam pada awal Januari 2021. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya,